Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Surah Al-Lahab ayat 1 sampai dengan 5. Para pendengar Pro 1 RRI Lok semua yang dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada kesempatan berbahagia ini kita angkat sebuah tema kita, tadabbur surat Al-Lahab. Mudah-mudahan materi yang kita sampaikan ini memberikan manfaat di dalam perjalanan kehidupan kita. Semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang menjauhi maksiat dan senantiasa melakukan berbagai macam bentuk kebaikan. Surah Al-Lahab sebagaimana yang barusan kita bacakan tadi, di mana surat ini juga bernama atau dinamai dengan surat Al-Masad. Dan dia adalah surat ke-111 di dalam Al-Quran. Dan surah ini terdiri dari 5 ayat yang merupakan surah yang diturunkan di Mekah atau disebut dengan surat golongan surat-surat Makkiyah. Kemudian surah ini diturunkan setelah surat Al-Fat. Dan nama Al-Lahab dari surat ini terambil daripada surat itu, yaitu pada ayat ketiga. Dan Al-Lahab itu mengandung arti adalah gejolak api. Kemudian mari kita melihat apa asbabun nuzul atau sebab-sebab diturunkan surat ini. Sebagaimana dalam sebuah riwayat dari Ibnu Abbas, bahwa beliau berkata bahwa suatu hari Nabi SAW keluar menuju Batta. Kemudian beliau naik ke bukit seraya berseru, "Wahai sekalian manusia." Maka orang-orang Quraisy pun berkumpul. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, "Bagaimana sekiranya aku mengkhabarkan kepada kalian bahwa musuh di balik bukit ini akan segera menyergap kalian? Apakah kalian membenarkanku?" Maka mereka menjawab, "Ya." Beliau bersabda lagi, "Sesungguhnya aku adalah seorang pemberi peringatan bagi kalian. Sesungguhnya di hadapanku ada azab yang pedih." Akhirnya Abu Lahab pun berkata, "Wahai Muhammad, apakah hanya karena itu kamu mengumpulkan kami? Sungguh kecelakaanlah bagimu." Maka Allah menurunkan firman-Nya, "Tabbat yada abi lahab wa tab," hingga akhir surat ini. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini bagian dari sebuah asbabun nuzul atau sebab diturunkan daripada surat ini. Kemudian mari kita lihat arti daripada surat Al-Lahab ini sendiri. Mulai dari ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima. Artinya, binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar yang di lehernya ada tali dari sabut. Para pendengar Pro 1 RRI Lux Mawe dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita ambil beberapa pelajaran penting dari surat ini yang mudah-mudahan ini menjadi manfaat dan bekal dalam perjalanan kehidupan kita. Yang pertama, surat ini menceritakan Abu Lahab dan istrinya yang menentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekaligus juga disebutkan bahwa
keduanya itu akan celaka dan masuk neraka. Kemudian sekaligus juga disebutkan bahwa harta Abu Lahab tak berguna untuk keselamatannya, demikian pula segala usahanya. Nah, ini bagaimana menjelaskan kepada kita pelajaran yang sangat berharga bahwa ternyata Abu Lahab dan istrinya itu adalah bersekongkol menentang Allah dan Rasul dan mengejek serta menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sekaligus memberikan sebuah gambaran kepada kita bahwasanya persekongkolan dalam kejahatan, perkumpulan dalam kejahatan itu adalah bukan sebuah barang baru, dan itu sudah ada sejak daripada zaman diutusnya para nabi dan rasul. Dan bahkan di sini bagaimana digambarkan kepada kita ada sebuah ikon keluarga kejahatan. Nah, makanya apapun bentuk kejahatan yang dilakukan, apakah itu dalam sebuah keluarga, apakah itu dalam sebuah lembaga, apakah itu dalam sebuah instansi, atau bahkan tidak kemutuk kemungkinan ketika mereka semua berkumpul para orang jahat, maka sebuah negara pun akan bisa menjadi negara penjahat. Nah, ini hati-hati sekali. Bagaimana kita memahami dari pelajaran surat ini. Tapi kita harus ingat bahwa apapun bentuk kejahatan yang mereka buat, berapapun jumlah mereka yang mereka adalah para penjahat, maka ketahuilah, lambat laun, cepat atau lambat, mereka itu akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia mereka diberikan kehinaan, dan di akhirat nanti api neraka telah menunggunya yang akan dimasukkan ke dalamnya. Nah, kemudian bagi siapa saja yang membaca surat Al-Lahab ini, maka akan diingatkan dengan dua sosok yang selalu mengganggu dakwah Rasul. Ya, ini luar biasa. Bagaimana orang-orang yang tidak senang kepada agama Allah, orang-orang yang tidak senang dengan dakwah Rasulullah, dakwah kepada keimanan dan keislaman, itu memang sudah ada dari dulu. Bahkan di sini digambarkan dengan dua sosok, Abu Lahab dan istrinya. Maka sampai akhir kehidupan ini, para penentang-penentang agama Allah, para penentang-penentang dinullah itu akan terus ada. Tapi ketahuilah mereka itu adalah penerus-penerus daripada keluarga Abu Lahab. Sekaligus di dalam surat ini adalah menggambarkan bagaimana para penjahat itu akan terus ada sampai akhir kehidupan ini. Kemudian Allah telah menetapkan akan kebinasaan Abu Lahab dan membatalkan tipu daya apa yang mereka lakukan pada Rasul. Nah, ini bagaimana orang-orang yang berjuang di jalan Allah, mujahid-mujahid di jalan Allah, jangan pernah takut. Jangan pernah takut kepada para penjahat, karena sesungguhnya apapun yang mereka lakukan itu, tipu daya apapun yang mereka lakukan itu, sesungguhnya justru mereka itu telah menipu diri sendiri. Nah, ini harus kita fahami bahwa kejahatan, kezaliman yang dilakukan oleh siapapun tanpa sadar, ternyata kejahatan itu kembali kepada para pelaku kejahatan. Nah, ini hati-hati. Bagaimana dalam banyak ayat dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberitahukan kepada kita bahwa bagaimana kejahatan yang dilakukan itu akan kembali kepada para pelakunya. Maka berhentilah daripada segala bentuk kejahatan dan kezaliman, baik itu skalanya kecil, skalanya sederhana, maupun itu dalam bentuk skala besar. Dan kalau kita buka sejarah bagaimana Allah telah menghancurkan umat-umat yang durhaka kepadanya. Ada di antara mereka yang dihancurkan dengan hujan batu. Ada di antara mereka itu yang dihancurkan dengan halilintar. Ada di antara mereka itu yang ditenggelamkan ke dalam bumi. Ada di antara mereka itu yang dihancurkan dengan berbagai macam bentuk hama dan berbagai macam kondisi yang menggenaskan. Nah, ini
semua sejarah ini, semua kisah ini memberi pelajaran yang berharga kepada kita agar kita tidak menjadi penjahat dan bersyukurlah ketika kita menjadi penyuruh-penyuruh kebaikan. Kemudian pelajaran dari surat ini adalah hubungan kekeluargaan dapat bermanfaat jika dibangun di atas keimanan dan keislaman. Nah, ini harus kita ingat. Bagaimana dengan sebuah kondisi yang terjadi hari ini, berbagai macam bentuk kemaksiatan hadir di tengah-tengah kehidupan kita, ketahuilah sesungguhnya kejahatan itu muncul daripada hubungan kekeluargaan yang tidak baik, yang tidak sehat. Maka kita juga perlu mengkhawatirkan dan perlu mensurvei ketika penjahat-penjahat itu hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, ini kita khawatir sekali. Kalau jangan-jangan kejahatan itu justru diajarkan dari keluarganya, diajarkan dari kelompoknya, diajarkan dari lembaganya, diajarkan oleh sistem yang ada bersamanya. Karena tidak akan mungkin kejahatan muncul begitu saja. Sama seperti pepatah mengatakan, tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Maka ini menjadi sebuah psikologi kita menghadapi kejahatan. Setiap kejahatan yang muncul itu pasti ada asbabnya. Bagaimana dia bisa muncul? Sama dengan kasus begal yang terjadi hari ini. Itu tidak serta-merta hadir begitu saja. Para pembegal-pembegal di jalan hari ini yang katanya dilakukan oleh anak-anak di bawah umur, ternyata mereka juga ada yang di atas umur. Ada yang 19 tahun, 20 tahun, dan seterusnya. Nah, ini pertanyaan sederhana adalah bagaimana ini bisa muncul? Nah, ini harus kita survei, kita teliti, kita lihat siapa yang telah membacking mereka, siapa yang telah menghidupkan mereka, siapa yang telah bahkan memberikan dana kepada mereka. Ini hati-hati sekali. Kita menghimbau dan mengajak, bertaubatlah kepada Allah. Kalau ada di antara mereka yang membacking kejahatan-kejahatan itu, karena ketahuilah, semua bentuk backing kejahatan, mendukung kejahatan, itu akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka akan dihinakan di dunia, dan di akhirat mereka dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekaligus, dalam surah ini juga mengingatkan kita bahwa saling tolong-menolong dalam kejahatan adalah sebuah nilai yang tidak baik, yang harus dijauhi. Kemudian Abu Lahab dan Ummu Jamil, yang keduanya disebutkan di dalam surah Al-Lahab ini, yaitu Abu Lahab dan istrinya, mereka adalah orang-orang yang hidup dalam kekafiran menentang Allah dan Rasul. Secara zahir dan secara batin, mereka dihinakan di dunia dan dihinakan di akhirat nantinya. Kemudian para pendengar Pro 1 RRI Luxmai dimanapun berada, dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dari surat ini juga mengajarkan kepada kita bahwa setiap nabi atau orang yang mengajak kepada kebaikan pasti akan mendapatkan cobaan dari orang-orang yang tidak suka kepada kebaikan itu sendiri. Nah, ini harus kita ingat. Wahai para penyuruh kebaikan, wahai mujahid-mujahid kebaikan, ketahuilah, ketika Anda menyuruh kepada kebaikan, ketika Anda mengajak beriman kepada Allah, ya, beriman pada Rasul, beriman pada nilai-nilai keimanan dan keislaman, ketahuilah bahwa Anda akan mendapat tantangan. Nah, ini sekaligus bagaimana dakwah kebenaran juga harus punya kekuatan. Jangan sampai lemah. Harus kuat fisiknya, harus kuat mentalnya. Dan bahkan bagaimana para pendukung-pendukung kebaikan itu harus ada timnya, harus ada teamworknya. Bahasa sederhana adalah orang-orang yang melakukan kejahatan mereka berkumpul bersama. Mereka memiliki sistem yang luar biasa dalam pemahaman mereka tentunya. Dan mereka memiliki jaringan yang cukup luas. Maka sangat aneh kalau para penjahat-penjahat itu punya lembaganya, punya sistemnya, punya berbagai macam ADART-nya, sementara para pelaku kebaikan hanya satu orang atau dua orang. Nah ini tidak cocok. Bahkan dengan sistem dan akademik yang sangat amburadul. Maka kita teringat dengan sebuah kalimat bahwa sebuah kejahatan yang terstruktur
itu akan mengalahkan kebaikan yang amburadul. Maka di sini juga dalam surat ini bagaimana Allah mengajarkan kita dalam berdakwah itu kita juga harus punya sistem, harus punya metode, harus punya cara. Kenapa? Karena kita dalam berdakwah itu kita akan berhadapan dengan para pelaku-pelaku kejahatan yang mereka ternyata terstruktur, terukur, terdata, dan bahkan mereka memiliki berbagai macam pendukung-pendukung dalam kejahatan itu sendiri. Kemudian kisah Abu Lahab ini bersama istrinya adalah sebuah kisah yang luar biasa. Bagaimana Abu Lahab dan istrinya mengira bahwa dirinya orang baik. Dirinya itu dimuliakan. Padahal kemuliaan yang dibangun itu di atas kejahatan. Nah, ini hati-hati. Jangan sampai kita menjadi pribadi, menjadi sebuah lembaga, menjadi sebuah tempat. Kita mengira diri kita itu baik sehingga kita dimuliakan orang. Padahal apa yang kita bangun itu adalah sebuah sistem kejahatan. Nah, ini hati-hati. Berarti kalau ada orang, lembaga atau sistem seperti ini adalah sebuah kekonyolan, sebuah kerugian, sebuah penipuan. Dia telah menipu diri sendiri, menipu sistem yang dia buat, menipu lembaganya dan seterusnya. Nah, ini hati-hati. Sama seperti Abu Lahab menganggap dirinya hebat, padahal dirinya itu adalah para pelaku-pelaku kejahatan. Dan kemudian pelajaran yang kita ambil dari surat ini adalah sebuah gambaran bahwa para penjahat akan dimusnahkan oleh Allah. Sama seperti firman Allah yang sering kita dengar, wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Nah, ini kita juga diberikan sebuah pemahaman yang luar biasa kepada kita bahwa jangan sampai ketika kita melihat kezaliman, ketika kita melihat kejahatan, mereka akan langgeng. Tidak. Mereka itulah musuh-musuh Allah. Mereka itulah musuh-musuh Rasul. Mereka adalah musuh orang-orang yang beriman. Mereka itu adalah musuh para malaikat. Ketahuilah, ketika para penjahat akan berhadapan dengan Allah, berhadapan dengan malaikat, berhadapan dengan orang-orang yang beriman, mereka akan kalah. Hanya saja kita perlu penguatan dalam melawan berbagai macam bentuk kejahatan itu sendiri. Kemudian kita melihat bahwa dari surat ini pelajaran yang luar biasa kepada kita, tidak bermanfaatnya harta dan keturunan bagi orang yang tidak beriman. Nah, kita melihat bagaimana dalam surah ini digambarkan Abu Lahab mengira bahwa apa yang dia miliki, usaha apapun yang dia lakukan itu akan menolongnya. Ternyata tidak. Nah, ini hati-hati. Ketika kita melakukan sebuah kegiatan, ketika kita membuka usaha, ketika kita melakukan amalan-amalan sehari-hari, berhati-hatilah. Jangan sampai kegiatan dan usaha kita itu ternyata itu adalah sebuah kejahatan. Dan kita mengira itu baik. Padahal tidak. Hanya persoalan waktu yang akan menghancurkan dirinya. Bisa saja dia akan dihancurkan di tengah perjalanan hidupnya. Bisa saja dia akan dihancurkan di saat akhir karirnya. Dan semua itu akan pasti terjadi. Dan bahkan di akhirat, neraka telah menantinya. Surat ini juga menjadikan pelajaran buat kita bahwa terlarangnya menyakiti orang-orang yang beriman. Kalau Abu Lahab dan istrinya menyakiti Nabi, mengganggu dakwah Rasul, maka sekaligus surat ini menjadi pelajaran bagi kita. Siapapun yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia tidak boleh menzalimi saudaranya yang beriman tersebut. Tidak boleh merampoknya, tidak boleh menakut-nakutinya, tidak boleh mengambil hartanya, dan tidak boleh melakukan perbuatan yang akan membuat harga dirinya itu hancur. Nah, ini tidak boleh. Tidak boleh menghancurkan harga diri orang mukmin dengan tulisan. Tidak boleh menghancurkan harga diri orang mukmin dengan berbagai macam berita-berita, itu tidak boleh. Nah, kita harus menjaga harga diri orang-orang yang beriman itu sendiri. Pelajaran selanjutnya adalah bahwa tidak boleh memakai nama dengan bentuk penghambaan kepada selain Allah. Jadi Abu Lahab ini sebenarnya nama aslinya adalah Abdul Uzza, hamba berhala. Maka tidak disebutkan di dalam Al-Quran Abdul Uzza. Disebut dengan Abu Lahab sebagai kunyahnya, yaitu pamannya Nabi. Tapi kita melihat bagaimana Allah benci dan tidak suka kepada
orang-orang yang memberikan nama-nama yang tidak baik, lakap-lakap yang tidak baik. Ini hati-hati. Karena nanti di akhirat Allah akan memanggil kita dengan nama kesukaan kita. Maka kita selama hidup di dunia jangan pernah memberikan nama-nama yang jelek. Jangan pernah memberikan lakap-lakap yang tidak baik pada diri kita. Maka berikanlah nama-nama yang terbaik. Nama-nama yang mulia. Nama-nama yang memberikan kebaikan. Nah, ini ada penerus-penerus Abu Lahab di akhir zaman. Mereka senang dipanggil dengan nama-nama jelek. Nah, ini hati-hati. Itu penerus Abu Lahab itu. Nggak boleh kayak gitu. Ya. Sudah cukuplah Abu Lahab yang mendapatkan lakap yang tidak baik, nama yang tidak baik. Jangan sampai kita yang hidup di akhir zaman mencoba meniru Abu Lahab. Memberikan nama dan lakap-lakap yang tidak baik pada diri kita. Padahal dalam Al-Quran, bagaimana ketika Allah menyebutkan orang-orang mulia seperti para nabi, itu disebutkan dengan namanya. Nabi Muhammad, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, itu disebutkan dengan namanya. Kenapa? Karena memang namanya mulia. Nah, selanjutnya, pelajaran yang kita ambil dari surat ini adalah ketika kemuliaan yang kita miliki, kebahagiaan yang kita miliki, kebaikan yang kita miliki itu dibangun di atas dasar keimanan dan kesolehan, maka ketahuilah, itulah yang akan memuliakan kita dan memberikan kebahagiaan kita, baik itu di dunia maupun di akhirat nantinya. Semoga Allah muliakan kita, baik di dunia maupun di akhirat, dan Allah melindungi kita dari segala bentuk kemaksiatan dan kejahatan. Sehingga kita menjadi pribadi-pribadi hebat, menjadi pribadi-pribadi terbaik, bahagia di dunia, dan insya Allah masuk surga di akhirat nantinya. Demikian renungan singkat yang bisa kita sampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Semoga bermanfaat adanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.